Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Nah, di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat, yaitu permainan untuk praktikum MIPA. Nah, proyek ini bertujuan untuk membantu para siswa yang kesulitan dalam bidang fisika. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Jerry Panarus Bayang dengan NPM 2107111375. Saya Gratia Risa Meron Fagai dengan NPM 2107111355. Dan saya Daniel Natalis Christopher, NPM 2107111346. Nah, sekarang teman saya akan memulai presentasi. Laboratorium virtual. Permasalahan saat pandemi ini, laboratorium yang ada di sekolah tidak dapat digunakan karena pembelajaran berlangsung secara online dan juga akses untuk pergi ke sekolah dibatasi. Beberapa murid tidak dapat langsung memahami materi jika tidak ada praktis, sehingga dari mereka kehilangan kepercayaan diri karena merasa tidak mampu terhadap mata pelajaran tersebut. Akibatnya, para guru kesulitan memberikan bahan atau mencari media yang tepat mengganti praktik offline. Murid tidak dapat dengan maksimal mencapai suatu pemahaman yang lebih dalam lagi pada pokok pembahasan atau materi percobaan yang disajikan. Solusi dan rancangan ide. Solusi dan rancangan ide. Laboratorium virtual ini kami tunjukkan kepada para murid di sekolah. Nah, atas mata pelajaran fisika disesuaikan dengan materi-materi pembelajaran menurut kurikulum, dan tentunya laboratorium virtual ini akan kami rancang semenarik mungkin sehingga anak-anak tidak akan merasa bosan, tetapi mereka tertantang untuk memainkannya dan menjadikan mata pelajaran fisika sebagai pelajaran yang menyenangkan. Dan laboratorium virtual ini kami ciptakan akan berbasis web. Ini adalah contoh aplikasi serupa fisik virtual lab. Menurut penilaiannya, kelebihannya bisa membantu mahasiswa dalam mempelajari fisika. Untuk gurunya tersedia alat peraga, dan untuk mahasiswa terbantu dalam memahami abstraksi. Kekurangan aplikasi ini masih membutuhkan banyak pengembangan di dalamnya, misalnya perbaikan input angka yang bisa dilakukan secara manual. Ini adalah rating dan komentarnya. Yang kedua, Physics Lab. Kelebihan aplikasi ini, aplikasinya bisa membuat eksperimen dan membantu dalam mempelajari teknologi listrik. Aplikasi ini sangat efektif dan bermanfaat untuk pembelajaran daring di rumah. Kekurangannya membutuhkan banyak update supaya semakin bagus. Ini dia komentarnya dan juga ratingnya. Yang ketiga, website web.colorado.edu. Kelebihannya, fitur-fitur di dalam website ini sudah lengkap, ada dimulai dari fisika, kimia, matematika, ilmu bumi, dan yang terakhir biologi. Kekurangannya, tanpa bimbingan dari guru, para murid akan bingung memilih bagian yang ada di website ini. Website ini menggunakan bahasa Inggris sehingga kemungkinan para murid sulit mengerti. Lalu selanjutnya masuk ke gambar rancangan. Laboratorium virtual yang kami buat, kami mengambil referensi dari gambar di samping. Kami berencana untuk menambahkan dan mengubah beberapa fitur yang ada pada website ini. Fitur yang akan kami tambahkan. Kami berencana membuat website menggunakan bahasa Indonesia dengan tujuan supaya para murid dapat lebih memahami materi tersebut dan tidak bingung saat memilih fitur yang ada. Yang kedua, kami akan menyediakan bot chat yang akan menjawab pertanyaan para pengguna. Yang ketiga, kami akan menyediakan form penginputan angka manual.
Dengan begitu, pengguna akan lebih bebas dan mudah dalam menggunakan web ini. Dan yang terakhir, kami berencana akan fokus kepada mata pelajaran fisika yang sekiranya membutuhkan praktikum. Untuk alur kerja atau proses dari aplikasinya sendiri, dimulai dari start, kemudian kita akan diberikan pilihan, apakah sudah mempunyai akun atau belum. Jikalau belum, kita akan diminta untuk daftar sebagai pengajar atau pelajar. Apabila sebagai pelajar, maka kita akan diminta input data kita ke dalam form daftar sebagai pelajar. Dan apabila sebagai pengajar, maka kita akan diminta untuk menginput data form data sebagai pengajar. Apabila sudah berhasil melakukan daftar, maka kita akan diarahkan untuk masuk ke menu login. Tapi jika tidak berhasil, maka kita akan dikembalikan untuk mengisi form daftar baik dari pengajar maupun pelajar. Kemudian apabila kita telah masuk ke menu login dan kita ingin menginput username dari password sesuai, maka kita akan login, dan apabila berhasil login, kita akan masuk ke main menu. Jikalau tidak berhasil login atau username dan password yang kita masukkan salah, maka kita akan kembali ke menu login untuk diminta masukkan username dan password yang sesuai. Lalu, untuk main menu sendiri terdiri dari beberapa menu. Yang pertama adalah materi. Materi ini berisi materi-materi pembelajaran baik untuk pengajar maupun pelajar. Kemudian dari materi ini, kita dapat keluar apabila telah selesai mengakses materi. Lalu yang kedua yaitu menu pengaturan, di mana apabila kita ingin melakukan pengaturan dengan bahasa Indonesia, kita dapat memilih bahasa Indonesia. Dan apabila kita ingin melakukan pengaturan bahasa Inggris, kita dapat memilih bahasa Inggris. Apabila telah selesai melakukan pengaturan, maka kita dapat keluar. Lalu selanjutnya adalah proses bot service, di mana kita akan melakukan inputan berupa chat. Setelah kita selesai melakukan inputan berupa chat, maka kita juga dapat memilih tombol ataupun proses keluar. Untuk menu berikutnya adalah menu bimbingan, di mana dari menu bimbingan ini kita dapat melakukan atau memulai proses bimbingan. Apabila telah selesai melakukan bimbingan, kita juga dapat keluar. Kemudian untuk menu berikutnya yaitu menu mulai praktikum, di mana akan dilakukan proses praktikum. Kemudian terdapat hasil dari praktikum tersebut. Lalu kita akan ditanya apakah kita akan memulai kembali atau menyudahi praktikum tersebut. Jikalau kita ingin memulai kembali, maka sistem akan mengarahkan ke praktikum. Tetapi jikalau tidak, maka kita akan diarahkan untuk keluar dari aplikasi. Lalu untuk menu yang terakhir yaitu menu keluar, di mana apabila kita telah keluar, maka proses atau alur kerja dari sistem akan selesai. Lalu selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan desain dan flow dari prototipe kami. Di sini sudah terdapat menu login, di mana ini seperti menu login pada biasanya yang diminta itu username sama password. Nah, sekarang kita langsung coba untuk mendaftar. Nah, di sini akan ditanya daftar sebagai pelajar atau daftar sebagai pengajar. Nah, untuk pertama kita coba untuk daftar sebagai pelajar. Kita langsung dibawa ke form pendaftaran sebagai pelajar. Nah, di sini yang diminta itu username, email, nomor telepon, tanggal lahir, dan password. Kita coba langsung daftar. Kita akan langsung dibawa kembali ke menu login. Nah, kita langsung login. Ini adalah tampilan dari menu utama dari halaman pelajar. Di sini ada materi, bimbingan, bot service, pengaturan, dan keluar. Dan juga ada mulai praktikum. Nah, di sini kita langsung coba ke materi terlebih dahulu. Jika kita mengklik materi, kita langsung dibawa ke halaman materi, di mana di sini ada materi-materi tentang fisika yang dapat kita pelajari. Nah, kita akan langsung coba ke bot service, di mana di sini Anda akan melakukan kayak melemparkan sebuah pertanyaan kepada bot itu. Nanti bot itu akan menjawab pertanyaan yang Anda berikan. Nah, kita akan langsung masuk ke menu pengaturan. Ini adalah menu pengaturannya, di mana di sini sekarang cuma ada menu pengaturan bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kita akan langsung masuk ke bimbingan, di mana di sini kita akan langsung disuruh kita mau pembimbingnya itu siapa gitu.
Nah, di sini ada detail-detail data tentang pembimbingnya, nama, umur, pengalaman mengajar, lulusan dari mana. Nah, di sini sebagai contoh kita akan memilih Daniel sebagai pembimbing kita. Nah, di sini kita akan langsung dibawa ke live chat. Nah, jadi kita akan melakukan kayak sesi tanya jawab sama pembimbingnya buat mempelajari apa yang belum kita ketahui gitu. Mari kita kembali ke menu utama. Nah, ini ada mulai praktikum. Kita coba masuk ke dalam halaman mulai praktikum. Nah, di sini kita akan langsung disuruh memilih kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Nah, sebagai contoh kita akan memilih kelas 11. Kita akan langsung dibawa ke gamenya. Nah, ini adalah penampakan awal dari game yang akan kami buat di aplikasi ini. Nah, di sini ada compose. Jika kalau kita klik, kita akan langsung dibawa ke menu ini, lanjutkan, mulai ulang, keluar. Di sini juga ada terdapat skor yang sudah kita peroleh, ada levelnya, terus juga ini adalah bintang icon tambahan. Nah, kalau kita tekan lanjutkan, kita akan dibawa kembali ke gamenya. Jadi kalau kita mulai ulang, dia akan mulai ulang gamenya. Kalau kita keluar, akan ada notif apakah Anda yakin apa tidak. Jika tidak, dia akan kembali ke dalam menunya, menu pause-nya. Jika kalau kita klik ya, dia akan kembali ke menu utama. Nah, kita coba langsung masuk ke halaman pengajar. Kita daftar sebagai pengajar. Nah, kita akan langsung ke dalam form pendaftaran sebagai pengajar. Di sini yang diminta itu cuma 3, yaitu upload resume sama username, password. Nah, kita coba langsung daftar dan masuk ke dalam halaman pengajarnya. Nah, ini adalah halaman pengajar, halaman utama daripada pengajar, di mana di sini yang membedakan daripada halaman pelajar itu cuma di bimbingan sama membimbing. Jadi kalau di halaman pelajar dia itu bimbingan, dan jika di halaman pengajar itu membimbing. Nah, kita akan langsung masuk ke mulai mengajarnya aja atau membimbing sama. Nah, di sini akan langsung masuk ke live chat dari murid-murid atau siswa-siswa yang telah memilih Anda sebagai pengajarnya. Nah, ini adalah live chatnya. Sekian prototipe dari kami. Nah, pada dasarnya kami memilih warna yang simple dan desain yang simple itu bertujuan untuk memudahkan para pengguna untuk menguasai aplikasinya. Nah, kan jikalau sebuah aplikasi atau sebuah website itu, jikalau itu simple, itu kan lebih mudah dimengerti itu. Nah, kami bertujuan untuk itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Jikalau udah salah kata, mohon dimaafkan. Kami dari 04 pamit mundur. Terima kasih.